fungsi dari program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, fasilitas apa yang diperlukan, dan cara untuk mengetahui berhasil tidaknya usaha yang dilakukan itu. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, bukan hanya mengawasi apakah para guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan, tetapi juga berusaha bersama-sama guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar agar saat mengajar sama-sama menghasilkan yang terbaik dan memberikan pengajaran yang terbaik. Dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat, dan pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Adapun fungsi supervisi pendidikan adalah 1. Supervisi kurikulum untuk menjamin menyampaikan kurikulum dengan tepat. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis. Dan yang terakhir, pengembangan profesi dalam pelaksanaan program pengajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan bukan perbaikan pembelajaran saja, tetapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu isi program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu program tahunan dan program semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti dari kelas PGMI 6A. Jadi di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup supervisi pendidikan. Nah, apa itu ruang lingkup? Jadi teman-teman, ruang lingkup itu adalah batasan. Jadi di sini ruang lingkup supervisi pendidikan itu maksudnya adalah batasan-batasan yang dibahas dalam supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi ruang lingkup supervisi pendidikan ini ada 6. Jadi yang pertama itu adalah supervisi dalam administrasi personalia. Ini itu berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Jadi itu supervisi dalam administrasi personalia ini bisa untuk melihat tentang pembagian tugas atau tentang kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, yang kedua itu adalah supervisi dalam pemeliharaan gedung dan alat-alat. Ini itu contohnya seperti pemeliharaan kursi, meja, terus kelas, ruang kelas gitu dan lain sebagainya. Pokoknya tentang gedung dan alat-alat di sekolah atau di suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah supervisi dalam penyelenggaraan perpustakaan. Nah, ini itu berkaitan dengan bagaimana ketertiban di perpustakaan, bagaimana tentang pemeliharaan buku di perpustakaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perpustakaan. Untuk yang keempat, itu adalah supervisi dalam administrasi keuangan. Nah, ini itu berkaitan dengan keuangan. Jadi, bagaimana pengelolaan uang itu? Maksudnya, pengeluarannya itu apakah sudah sesuai dengan aturan? Kemudian, bagaimana pembayaran gaji untuk guru dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan. Ruang lingkup supervisi pendidikan yang kelima itu adalah supervisi dalam pengelolaan kafetaria. Jadi kafetaria itu sama dengan kantin. Supervisi dalam bidang ini itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola kantin, bagaimana tentang
kebersihan makanan dan minumannya, kemudian bagaimana ketertiban siswanya. Jadi supaya kantin ini tidak digunakan sebagai tempat untuk membolos dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kantin. Dan ruang lingkup supervisi pendidikan yang terakhir itu adalah supervisi dalam kegiatan kokurikuler. Jadi ini tuh berkaitan dengan kegiatan, apakah kegiatan tersebut itu mengganggu belajar siswa, kemudian apakah mengganggu kesehatan atau keamanan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu cara menyusun program. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menyusun program supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu dengan mengidentifikasi masalah-masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan. Untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari, pengawas dapat melakukan berbagai cara seperti melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, melakukan pertemuan informal atau wawancara pribadi dengan guru. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Masalah-masalah profesional yang berhasil diidentifikasi selanjutnya dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah yang sesungguhnya dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya, masalah-masalah tersebut diklasifikasikan dengan maksud untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah atau wilayah pembinaan tersebut. Yang ketiga yaitu merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai cara pemecahan yang dilakukan, maka setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki, seperti fasilitas dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Alternatif pemecahan yang terbaik memiliki nilai tambah yang paling besar bagi peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu implementasi pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalah bukan hanya sekedar dipahami, akan tetapi yang terpenting dalam pelaksanaannya di dalam kelas. Hal ini dimaksudkan bahwa upaya perbaikan dan pembaruan pengajaran apapun tidak akan mempunyai dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar mengajar apabila tidak dipraktikkan di dalam kelas. Yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang sekaligus menjadi masukan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang poin penyusunan program kerja kepengawasan. Di sini kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama yaitu konsep dasar program dan yang kedua yaitu langkah-langkah menyusun program kepengawasan. Yang pertama yaitu konsep dasar program. Program kepengawasan adalah perencanaan kegiatan pengawasan sekolah yang meliputi penilaian bidang teknis edukatif atau akademis dan teknis administratif atau manajerial dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Ada 2 macam pengawasan sekolah, yaitu ada program tahunan dan program semester. Program tahunan disusun untuk tingkat kabupaten atau kota oleh beberapa orang pengawas yang ditugaskan khusus oleh koordinator pengawas sesuai dengan kewenangannya. Program acuan ini menjadi acuan bagi pengawas di daerah tersebut untuk menyusun program semester. Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas sekolah sebelum yang bersangkutan melakukan pengawasan. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Program pengawasan sekolah bukanlah program yang berdiri sendiri, baik program tahun ini
maupun semester merupakan kelanjutan atau kesinambungan dari program tahun lalu. Begitu pula dengan program semester. Oleh karena itu, untuk menyusun program tahunan diperlukan analisis hasil pengawasan tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku pada saat program ini dibuat. Yang kedua yaitu program kepengawasan sekolah menjadi pedoman atau acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil kepengawasan tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar kepengawasan yakni meliputi 3 hal, yakni yang pertama, program pengawasan ada 2 macam, yakni program tahunan dan program semester. Program tahunan untuk kolektif kabupaten atau kota, sedangkan program semester untuk individu pengawas bagi sekolah-sekolah di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya yakni langkah-langkah menyusun program kepengawasan. Di sini ada 2 program, yakni program tahunan dan program semester. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah penyusunan yang bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya adalah mendata atau menandai keberhasilan atau ketidakberhasilan program pengawasan yang dilakukan sebelumnya. Keberhasilan akan ditandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhinya kriteria keberhasilan yang ditetapkan di dalam program. Keberhasilan program tahun lalu tentu didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendukungnya ini juga dicatat atau diidentifikasi. Keberhasilan pelaksanaan program dengan faktor pendukungnya ini tentu akan menjadi modal untuk mengembangkan program tahun ini. Dan untuk ketidakberhasilan dalam pelaksanaan program tahun lalu tentu didukung oleh berbagai faktor penyebab. Sisi ketidakberhasilan tersebut dicatat atau diidentifikasi beserta faktor-faktor penyebabnya. Ketidakberhasilan bersama faktor penyebabnya itu menjadi tantangan dalam melaksanakan program tahun yang akan datang. Jadi, keberhasilan dan ketidakberhasilan beserta faktor yang mempengaruhinya menjadi landasan untuk menyusun program tahun yang akan datang. Faktor-faktor yang berpengaruh atau yang mendukung keberhasilan dan ketidakberhasilan terhadap program pengawasan tersebut biasanya meliputi sumber daya pendidikan seperti sarana atau prasarana, manusia, dana, dan lingkungan. Yang kedua yaitu program sekolah seperti program kepala sekolah, program tata usaha, program kurikuler, dan program ekstrakurikuler. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang keempat yaitu hasil belajar seperti hasil ulangan harian, hasil ulangan umum, hasil ujian akhir sekolah, dan hasil ujian akhir nasional serta hasil kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Langkah yang kedua yaitu mengelola dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Dalam mengelola dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama, mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkungannya. Yang kedua yaitu menganalisis atau menguraikan masalah yang lebih rinci. Yang ketiga yaitu menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis. Dan yang keempat yaitu mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan rancangan program tahunan. Perumusan rancangan program pengawasan tahunan dilandasi oleh informasi yang diperoleh atas dasar identifikasi serta analisis hasil pengawasan pada tahun sebelumnya.
masukan yang diperoleh, maka program akan mendapatkan legalisasi secara administratif. Yang terakhir yaitu memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan adalah pekerjaan yang terakhir dalam menyusun program tahunan kepengawasan. Kegiatan pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah, dikurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Semua masukan, terutama yang datang dari atasan, dijadikan bahan untuk merevisi program. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun program semester. Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas sekolah. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut ini langkah-langkah dalam penyusunan program semester. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menjabarkan program tahunan dan dikaitkan dengan identifikasi masalah dari sekolah binaan. Semua masalah dari sekolah binaan dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelompok seperti sumber daya, sarana atau prasarana, sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, program sekolah, proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Langkah kedua yaitu mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil penjabaran program tahunan. Pengolahannya meliputi pengelompokan masalah ke dalam kelompok yang sama di setiap sekolah. Kemudian juga dikelompokkan sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian akan diperoleh masalah sejenis dan masalah yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam program catur bulan. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan rancangan program semester dengan kriteria antara lain seperti disusun berdasarkan ketentuan yang ada, sekurang-kurangnya berisi yang akan dikunjungi, waktu atau jadwal kunjungan, alat pengumpulan data atau instrumen, teknik analisis data, substansi atau objek yang akan diawasi, serta pendekatan dan metode yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu menyampaikan dan mengakomodasikan kepada koordinator pengawas sehingga mendapat masukan dan dukungan. Berdasarkan masukan itu, dilakukan revisi program semester sehingga dapat menjadi program semester yang mantap dan siap dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Rahayu, nomor absen 32 dengan NIM 932603518. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian program supervisi. Nah, penilaian program supervisi ini dilaksanakan oleh supervisor untuk mengetahui dan untuk menilai sejauh mana sih program yang kita buat tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan terlaksananya program supervisi di sekolah tersebut. Sebelum itu kita harus mengetahui kriteria apa saja agar pelaksanaan program supervisi dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuan akhir dari supervisi pendidikan yaitu adalah untuk meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, kriterianya bisa sebagai berikut ini. Yang pertama, itu ada inisiatif dan kreativitas para guru. Jadi, guru harus berinisiatif dan berkreativitas dalam menunjang pembelajaran. Yang kedua, semangat kerja para guru yang tinggi. Kita harus bisa membentuk semangat kerja yang tinggi kepada para guru yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, para pegawai berperan sebagai konsultan dan fasilitator. Dan yang keempat, hubungan antara pegawai dan guru bersifat hubungan rekan sejawat yang melahirkan tradisi dialog profesional. Jadi apabila kita berada di sebuah lingkungan pendidikan, maka hubungan kita itu adalah sebagai rekan seprofesi. Tidak boleh kita menghubungkan dengan urusan pribadi lainnya. Dan yang kelima itu ada suasana kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah serta menjiwai setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya itu ada kunjungan kelas, pertemuan pribadi dan rapat staf dilaksanakan secara teratur. Yang selanjutnya yaitu ada pertemuan MGBS yang dilaksanakan
dilaksanakan secara teratur sebagai kebutuhan dan bukan sekedar kegiatan fasilitas untuk memenuhi kegiatan atau perintah atasan. Selain kriteria penilaian program supervisi, juga ada pihak yang menilai. Pada dasarnya, pihak yang menilai itu merupakan pihak yang ikut serta dalam kegiatan supervisi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa pihak yang menilai itu berupa kepala sekolah, guru, dan pengurus-pengurus yang lain. Selanjutnya ada teknik dan alat penilaian. Berikut ini ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan dalam untuk mensukseskan program supervisi. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini berarti para supervisor terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana situasi kegiatan yang ada. Contohnya, jadi supervisor bisa langsung terjun ke ruang kelas atau bisa dengan mengikuti rapat guru. Selanjutnya itu ada wawancara. Nah, wawancara di sini berarti kita menggali informasi dari narasumber yang bersangkutan. Bisa melalui guru, bisa melalui kepala sekolah. Dan yang ketiga itu ada angket. Angket merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh narasumber yang bersangkutan. Jadi nanti ada pertanyaan dan harus diisi dengan tanda checklist. Yang keempat itu ada skala penilaian. Skala penilaian merupakan daftar pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada tingkat skala yang cocok. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada laporan. Para pengawas meminta laporan hasil belajar murid, laporan daya serap, laporan hasil-hasil evaluasi belajar lainnya. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Nah, apabila kita sudah melaksanakan program supervisi, maka kita bisa mengetahui hasilnya, baik itu hasil yang positif maupun yang negatif. Negatifnya itu bisa berupa kelemahan-kelemahan pada saat melaksanakan pembelajaran. Mungkin guru kurang bervariasi dalam metodenya, atau mungkin pengkondisian kelasnya juga masih kurang. Jadi kita bisa bercermin dari kegiatan supervisi tersebut agar dapat membuat kegiatan tersebut menjadi lebih baik. Dan untuk sisi positifnya dapat dikembangkan agar menjadi lebih baik. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf ya.